penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Semakin terang benderang, aroma dugaan korupsi merongrong keuangan negara dalam penyelenggaraan proyek di tubuh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang dipimpin Menteri Johnny Gerard Plate, kader dari Partai Nasdem. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, dalam sepekan ini menaikkan status ke tahap penyidikan. Dinaikannya status ke penyidikan, karena tim penyidik menemukan dokumen-dokumen penting terkait dugaan korupsi. Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus mendapatkan bukti-bukti permulaan soal dugaan korupsi dalam proyek penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 oleh Badan Aksesibilitas Telekom dan Informasi Kemenkominfo Republik Indonesia tahun 2020 sampai dengan 2022. Hari ini kita telah melakukan suatu pemeriksaan terkait dengan perkara BTS. Kita melakukan 7 pemeriksaan orang. 1 orang kita tetapkan jadi tersangka dan sudah dilakukan penahanan tadi saudara-saudara sekalian melihatnya. Yang 6 orang masih dalam proses pemeriksaan hari ini. Untuk lebih lengkapnya nanti Pak Dirdik menyampaikan dan nanti penutupnya juga saya akan menyampaikan hal-hal yang penting terkait dengan perkembangan BTS 4G. Silakan Pak Dirdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media. Pada hari ini kami dari Direktorat Penyidikan Kejaksaan Agung telah melakukan pemanggilan kembali Saudara JP selaku saksi untuk yang 3 kali. Adapun pemeriksaan kali ini tentunya dalam rangka pendalaman terhadap pemeriksaan-pemeriksaan 2 yang terdahulu. Berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari ini, setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Dan selanjutnya terhadap yang bersangkutan kita lakukan tindakan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Selanjutnya, setelah kami lakukan pemeriksaan, kami pada saat ini juga sedang melakukan penggeledahan di rumah kediaman yang bersangkutan di rumah dinas Menteri Kominfo dan di kantor Kominfo. Selain itu, hasil dari pemeriksaan ini tentunya akan kita ikuti lagi pemeriksaan pendalaman lebih lanjut untuk melihat apakah perkara ini masih bisa kita kembangkan atau tidak. Mungkin untuk sementara demikian. Terima kasih. Penghitungan kerugian keuangan negara yang telah kami sampaikan beberapa hari terdahulu, kasus ini telah menimbulkan kerugian negara sebesar 8 triliun 32 miliar rupiah. Ya, selanjutnya kami serahkan pada Bapak Kapus Penkum. Rekan-rekan sekalian ya, bahwa kasus ini adalah kasus yang sangat strategis sesuai dengan program pemerintah. Ini adalah proyek diperuntukkan untuk orang banyak. Maka proyek ini ditempatkan di pusat-pusat yang terluar, terpencil, dan terdalam, dan terdepan. Sehingga ini sangat-sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat, terutama yang mereka tinggal tadi.
Untuk itu, kedepannya proyek ini tidak akan berhenti sampai di sini setelah dilakukan suatu penyidikan. Kami, Kejaksaan, punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk mengawal proyek ini sampai selesai, sehingga program pemerintah untuk kepentingan masyarakat banyak dan masyarakat kecil dapat berjalan dengan baik. Ya, sekarang saya buka pertanyaan. Jadi yang namanya setiap upaya-upaya penegakan hukum seperti penggeledahan dan penyitaan ya, itu hal yang biasa dilakukan setelah proses penetapan tersangka, apalagi ditindaklanjuti dengan penahanannya. Untuk apa? Untuk mencari bukti-bukti baru atau barang bukti terkait dengan pembuktian nanti dalam proses persidangan dan pemberkasan perkara. Gitu. Dan kita pada hari ini melakukan penggeledahan di 2 tempat ya, yaitu di rumah Widya Chandra, rumah dinasnya Pak JGP, dan di kantor Kemenkominfo. Dan kemarin juga tadi juga ada penggeledahan sedikit terkait di mobil ya. Bila apa yang dicari ya tentu barang-barang yang sifatnya yang terkait dengan tindak pidana seperti handphone, laptop ya, itu termasuk barang bukti elektronik yang kita cari. Karena ada berkas-berkas yang ada di mobil kan seperti itu. Pemeriksaan terhadap saksi itu kan prosesnya sudah berjalan panjang. Ya, kalaupun ada dalam waktu bersamaan termasuk 6 ya, di luar dari 1 orang ya, jadi 7 orang kita periksa. Itu hanya sifatnya pendalaman. Sifatnya adalah memberikan saksi dari kesaksian yang lain. Karena 5 orang sebelumnya sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Bertanggung jawab dulu yang kita lakukan. Kalau yang nanti kita ketemukan ada orang-orang lain yang juga ikut bertanggung jawab, tentu kita harus dalami lebih jauh. Satu lagi Pak, ditahan sampai kapan Pak? Kita tahan hari ini sampai 20 hari ke depan ya, di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Lensa Indonesia melaporkan.